Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 557-558 pasti karena dia menyukaimu. Jika Kevin Ye adalah seorang gongsi kelahiran lokal di Laut Selatan, Tuan Qi mungkin akan merasa takut. Namun, tidak peduli apakah itu kata-kata Qin Yuxin atau aksennya, itu menunjukkan bahwa anak laki-laki di depannya adalah orang asing. Begitulah cara tetua ketujuh benar-benar ingin membunuhnya. Tetua ketujuh memperhitungkan dengan sangat jelas, terlepas dari apakah buku cek Kevin Ye diambil darinya terlebih dahulu atau tidak. Selain itu, bisa mengeluarkan buku cek berarti dia orang kaya. Bahkan jika buku cek itu tidak berguna, Kevin Ye pasti memiliki banyak barang bagus padanya. Sepertinya tuan ketujuh berasal dari dunia bawah, jadi cukup mudah baginya untuk melakukan hal semacam ini. Namun sayangnya, orang yang ditemuinya adalah Kevin Ye. Melihat mereka berdua dipanggil tuan ketiga, saudara keempat berpakaian hitam berjalan ke arah Kevin Ye dengan seringai jahat di wajahnya, seolah-olah dia sedang menunggu kesempatan untuk menangkapnya. Namun, wajah Qin Yuxin dipenuhi dengan kegugupan dan ketakutan, dan dia merasa semakin bersalah. Jika bukan karena dia, Kevin Ye pasti tidak akan terlibat dalam hal semacam ini. Tangan Qin Yuxin dipenuhi keringat. Kevin Ye bersikap acuh tak acuh. Pertama-tama dia mencubit jari Qin Yuxin dengan ringan, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang tidak mengerti apa yang baik untuk mereka. Mereka tidak bisa mati pada awalnya, tetapi mereka harus datang ke sini untuk mati sebagai gantinya. Si tua ketiga, si tua keempat mendengar kata-kata Kevin Ye dan tertegun sejenak sebelum menyeringai, bajingan kecil, posisimu cukup akurat. Tapi sekarang, tidak peduli seberapa akurat posisimu, kau pasti akan mati juga. Benda terkutuk harus mati. Kevin Ye menggumamkan kata-kata si tua ketiga ini, lalu memperlihatkan senyum sinis, itu masuk akal, itu masuk akal. Aku ingin melihat apakah kau bisa mengucapkan kata-kata filosofis seperti itu. Aku yakin kau tidak akan kesepian di sana. Aku mungkin juga akan mengantarmu pergi. Anak nakal, kau mencari mati. Melihat Kevin Ye akan mati dan bahkan berani mengejeknya, si tua ketiga mengangkat tinjunya dan hendak meninju Kevin Ye. Qin Yuxin berteriak kaget, dan segera menarik Kevin Ye saat dia bersiap untuk lari. Namun, Kevin Ye tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya dan seberkas cahaya tiba-tiba muncul di tangannya. Tubuh si tua ketiga berpakaian hitam yang masih berteriak beberapa saat yang lalu dipotong menjadi dua bagian di pinggang. Mayatnya tergeletak di tanah dan darah segar mengalir keluar tanpa henti. Qin Yuxin hanyalah seorang pemandu wisata kecil, dan juga seorang gadis. Kapan dia pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan? Tentu saja, orang-orang yang bahkan lebih takut adalah guru ketujuh dan saudara keempat berpakaian hitam. Dia sekarang sama sekali tidak berani mendekati Kevin Ye, karena tadi, dia bahkan tidak berhasil melihat dengan jelas bagaimana saudaranya meninggal. Tuan ketujuh yang telah duduk dengan tenang segera berdiri. Melihat mayat tuan ketiga, wajahnya pucat dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Kevin Ye mencibir. Dia melambaikan pedang kuno di tangannya, dan mendecak lidahnya dua kali pada mayat tuan ketiga. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan mati, tetapi sayangnya, kamu hanya harus membuang hidupmu, jadi jangan salahkan aku untuk ini. Tetapi jika kamu mengatakan kamu akan mati, maka mati saja. Dan kamu akan mati dengan cara yang menjijikkan sehingga kamu menakuti sayangku. Lupakan saja, aku akan melampauimu dengan satu ronde. Saat Kevin Ye mengatakan itu, dia mengarahkan jarinya dan seberkas cahaya api terbang keluar dari ujung jarinya, langsung menyapu tubuh tuan ketiga. Mayat yang baru saja takut padanya terbakar menjadi abu dalam sekejap, dan bahkan noda darah di tanah pun terbakar menjadi ketiadaan. Pada saat ini, mata tuan ketujuh menatap lurus ke arah Kevin Ye, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Membunuh orang tanpa sepatah kata pun, dan menggunakan metode yang dilebih-lebihkan dan brutal, orang seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh tetua ketujuh sebelumnya. Tuan ketujuh telah berkelana di Laut Selatan selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan lempengan besi kali ini, seseorang yang tidak mampu dia ganggu. Dengan suara berdenting, Kevin Ye dengan tersenyum memegang pedang panjang di tangannya ke leher tetua ketujuh, dan kemudian berkata dengan senyum yang bukan senyum, bagaimana, Xiao Qi, kalau begitu apakah kamu masih ingin mengumpulkan bunga 300.000? Tetua ketujuh benar-benar ingin berlutut dan memohon bantuan Kevin Ye, siapa yang masih berani mengambil uang itu? Apa gunanya meminta uang sekarang setelah dia mati?
Dengan bunyi plop, tetua ketujuh berlutut di tanah, menggigil saat dia berkata, aku tidak berani, tadi, aku, tujuh kecil, yang punya mata tapi gagal mengenali Gunung Tai, aku pantas mati. Kamu orang yang murah hati. Tolong jangan ganggu aku. Saat dia berbicara, Tuan ketujuh melambaikan tangannya dan menepuk bibirnya sendiri, membuat suara po. Kevin Ye sangat puas, pedang panjang itu mengetuk bahu tetua ketujuh beberapa kali, dan dia tertawa, setidaknya kamu tahu bagaimana harus bersikap. Aku bukan orang yang akan membunuh seolah-olah itu adalah hidupnya. Karena kamu sudah menjadi bijaksana, maka untuk sementara aku akan meninggalkanmu dengan hidupmu. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye dengan arogan menarik Qin Yuxin, yang ada di sampingnya, ke pelukannya, dan melanjutkan, Yuxin adalah wanitaku, saya harap kalian semua akan memperhatikannya lain kali, dan tidak memprovokasinya. Kalau tidak, kalian semua tidak akan seberuntung hari ini. Ya, Xiao Qi akan mengingatnya. Aku pasti tidak akan berani menyinggung Nona Qin lagi, aku pasti harus, tetua ketujuh Laut Selatan yang kuat dan berpengaruh, selain mengakui kekalahan, apalagi yang bisa dia lakukan. Setelah menyimpan pedang panjang di tangannya, Kevin Ye bahkan tidak melirik tetua ketujuh saat dia berbalik dan bersiap untuk pergi bersama Qin Yuxin. Tetua ketujuh menghela napas lega. Tetapi ketika dia sampai di pintu, Kevin Ye berbalik, menakuti tetua ketujuh yang baru saja merangkak dari tanah. Kevin Ye berkata sambil berseri-seri, aku lupa mengatakan, aku harap hanya kita berempat yang tahu tentang masalah hari ini, jika ada orang kelima yang mengetahuinya, nasibnya akan sama dengan tetua ketiga. Tentu saja, kamu juga dapat mencoba berbicara dengan paman polisi, tetapi aku dapat meyakinkanmu bahwa ketika kamu menceritakan rahasia ini, kamu tidak akan pernah melihat matahari keesokan harinya. Ancaman, Kevin Ye adalah ancaman yang terang-terangan. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa Kevin Ye mengatakan yang sebenarnya. Melihat Kevin Ye berjalan dengan angkuh bersama Qin Yuxin, tetua ketujuh menghela napas lega lagi. Bahkan jika dia pergi ke polisi sekarang, tanpa mayat, polisi pasti tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, tetua ketujuh tidak akan sebodoh itu mengambil risiko Kevin Ye, orang yang tidak normal ini, memperhatikannya dan polisi. Di dalam ruangan, tidak peduli apakah itu tetua ketujuh atau lelaki tua berpakaian hitam, keduanya duduk di lantai dengan hampa dan mencoba menguji bakat jangka panjang mereka beberapa kali sebelum bangkit berdiri. Tetua ketujuh masih tidak dapat melupakan pemandangan yang mengerikan itu, tetapi seluruh tubuhnya masih linglung. Kakak keempat memiliki pengalaman membunuh orang, jadi dia pulih sedikit lebih cepat. Menambah rasa sakit dari kematian kakak ketiga, For menggertakkan giginya dan berbicara dengan enggan. Tuan Seven, apakah kita akan membiarkan masalah ini begitu saja? Bajingan, jangan biarkan hal itu terjadi begitu saja. Apa lagi yang ingin kau lakukan? Apa kau masih berpikir kau tidak akan mati cukup cepat? Tapi, keluarga Rong, pantatku, jika kau memiliki kemampuan maka pergilah tangani masalah ini sendiri, Laozi tidak akan terlibat dalam masalah ini lagi. Dia meludah dengan keras, tetapi dia masih tidak bisa duduk diam. Adapun Kevin Ye dan Qin Yuxin, setelah mereka berdua meninggalkan ruangan, Qin Yuxin akhirnya bereaksi dan jatuh ke pelukan Kevin Ye. Dengan ekspresi tidak percaya, Qin Yuxin menatap pemuda ini yang tidak jauh lebih muda darinya. Dengan wajah yang lembut dan halus, bagaimana mungkin Qin Yuxin dikaitkan dengan seorang pembunuh? Bernapas dengan berat, keringat dingin menetes sedikit demi sedikit, meskipun Qin Yuxin bersyukur karena diselamatkan olehnya, Qin Yuxin tetap menolak. Setelah tergagap cukup lama, Qin Yuxin akhirnya berkata, baru saja, kamu membunuh seseorang. Kevin Ye hanya tertawa malas, sambil mengangguk pelan. Tidakkah kamu takut mereka akan memanggil polisi untuk menangkapmu? Qin Yuxin bertanya lagi. Memanggil polisi? Mereka tidak akan sebodoh itu. Apakah kamu yakin? Saat Qin Yuxin menanyakan pertanyaan ini, dia menjadi semakin penasaran dengan Kevin Ye. Kevin Yesa tertawa dan berkata, pantat orang yang licik itu sendiri tidak bersih, apakah dia akan kembali ke polisi? Bahkan jika dia pergi ke polisi, tanpa ada yang membuktikan kesalahannya dan tanpa bukti fisik, apa yang bisa dia lakukan padaku? Setelah mengatakan itu, wajah Kevin Ye pura-pura tenggelam, dan dengan sengaja berkata kepada Qin Yuxin yang berada dalam pelukannya, mungkinkah kamu akan pergi dan mengungkapku? Jika itu masalahnya, aku akan membunuhmu. Qin Yuxin sangat ketakutan dengan kata-kata Kevin Ye sehingga seluruh tubuhnya menggigil, dan wajahnya yang baru saja tenang kembali menjadi pucat pasi sekali lagi. Kevin Ye segera tertawa terbahak-bahak.
Aku hanya bercanda denganmu, mengapa aku menganggapnya serius ketika aku membuatmu begitu gugup? Kim Yuxin melihat bahwa Kevin Ye jelas-jelas mempermainkannya, dan merasa malu sekaligus marah pada saat yang sama. Kemudian tanpa sepatah kata pun, hanya gerutuan. Begitu saja, mereka berdua berjalan ke ujung tangga, dan kemudian, Kevin Ye melepaskan Kim Yuxin dalam pelukannya. Kim Yuxin tiba-tiba kehilangan dukungannya, dan merasakan gelombang kekecewaan di hatinya. Kevin Ye tertawa, mereka makan di lantai 2, kamu pergi dulu, aku akan datang nanti. Entah mengapa, Kim Yuxin saat ini mendengarkan setiap kata yang dikatakan Kevin Ye dan dengan patuh menganggukkan kepalanya. Setelah dia merapikan pakaiannya, dia kemudian berjalan menuju lantai 2. Namun, saat Kim Yuxin berjalan, dia dengan enggan menoleh untuk melihat Kevin Ye. 3 langkah ini berlanjut sampai Kim Yuxin menghilang dari pintu masuk lantai 2. Tepat saat Kevin Ye hendak menghela napas lega, sepasang lengan giok tiba-tiba melilit leher Kevin Ye dari belakang. Suara manis itu menggoda, floating, bagaimana rasanya menjadi pahlawan yang menyelamatkan si cantik. Bukankah itu hebat? Aku pikir gadis kecil bernama Kim Yuxin itu kemungkinan besar telah jatuh cinta padamu. Kevin Ye tidak menoleh, dan hanya mengulurkan tangannya untuk menggaruk hidungnya, dan tertawa, apa, cemburu. Sambil terkekeh, Lin Sailing melanjutkan, sedikit. Namun, saat Lin Sailing dan Kevin Ye bersembunyi di sudut tangga, menggoda tanpa malu-malu, sebuah suara mencaci maki terdengar dari lantai 2, sialan, keluargamu punya toko yang kotor, beraninya kamu meminta 1.800.000 untuk sekali makan. Apa kamu percaya aku akan mengajukan keluhan terhadap kalian semua di 12.315? Kalian benar-benar tidak tahu apa-apa tentang pariwisata. Bab 558 Parit Sungguhan. Suara di lantai bawah terdengar familiar bagi Kevin Ye. Jika tebakan Kevin Ye benar, orang yang memarahinya dengan marah pastilah ketua regu ketiga, Yu Haoran. Yu Haoran benar-benar tidak beruntung. Awalnya, dia ingin mengundang sekelompok teman kuliah ini untuk makan malam dan membersihkan reputasinya, dan pada saat yang sama, berpura-pura di depan Kevin Ye. Dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Mereka telah minum di lantai 2 selama lebih dari 3 putaran, dengan hanya setengah dari hidangan yang dimakan. Semua orang berebut untuk bersulang untuk Yu Haoran. Yu Haoran mabuk sampai-sampai dia merasa puas, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, seorang pelayan cantik memegang tagihan berjalan mendekat, mendesak Yu Haoran untuk membayar terlebih dahulu. Satu pandangan saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Tetapi Yu Haoran tidak peduli, bagaimanapun juga dia adalah seorang taipan, kaya dan keras kepala. Namun, ketika Yu Haoran melihat angka pada tagihan, pikirannya menjadi kosong sejenak. Seolah-olah dia telah disambar petir. Sambil menggosok matanya, Yu Haoran melihat lagi untuk memastikan bahwa memang tidak ada satu angka nol lagi pada tagihan, tetapi 1.280.000. Meminjam kekuatan alkohol, Yu Haoran segera terbang dan bergumam kepada pelayan cantik itu. Gerutuannya tidak menjadi masalah. Seluruh kelompok yang terdiri dari 50 orang yang mengambil bagian dalam jalan-jalan di pantai ini telah dimobilisasi. Lebih dari 20 anak laki-laki mengelilingi pelayan dalam sebuah lingkaran. Tidak peduli apa, tidak ada yang bisa percaya bahwa 5 meja senilai 1.800.000 yuan sedang dihabiskan. Ini adalah harga yang sangat tinggi. Namun, pelayan cantik di kerumunan itu dengan jelas melihat pemandangan besar sebelumnya. Menghadapi pengepungan lebih dari 20 anak laki-laki, dia secara tak terduga tidak sedikit pun takut. Sebaliknya, dia dengan tenang mengeluarkan menunya sendiri. Tuan, harga-harga keluarga kami semuanya tertera dengan jelas. Tidak ada masalah. Ini menu anggur untuk meja Anda dapat membandingkannya sendiri. Sambil berbicara, pelayan cantik itu membanting menu ke atas meja. Yu Haoran perlahan mengambil menu itu, dan melihatnya satu persatu. 4 lembar tagihan pertama tidak terlalu buruk, dan meskipun ada beberapa makanan laut yang lezat dan hal-hal seperti itu hanya sebuah meja dengan sekitar 10.000 botol anggur di atasnya. Namun, pada saat Yu Haoran melihat halaman terakhir, dia sudah muntah darah. Tagihan ini pada dasarnya disiapkan untuk membunuh Yu Haoran dengan iramanya. Hanya trafel putih liar yang dikatakan sebagai emas bakteri itu sudah bernilai 10 kilogram. Barang ini memiliki harga pasar beberapa ribu tael pedang indah dan satu kati senilai barang-barang. Di restoran ini, harganya sangat tinggi. Selanjutnya, ada hal lain dalam daftar itu. Ada satu baris yang tertulis di bagian akhir daftar itu. Salmon laut dalam Norwegia, 1. Yu Haoran hampir memuntahkan seteguk darah.
Tangannya gemetar, dan dia berkata kepada pelayan cantik itu, ini bukan milikku, ini jelas bukan milikku. Kalian mencoba menipuku, menipuku. Pelayan cantik itu mencibir dan berkata, ini memang bukan untuk kalian pesan, tetapi untuk rekan-rekan kalian. Jika kalian tidak percaya padaku, kalian bisa mencarinya sendiri. Saat dia mengatakan itu, pelayan cantik itu menunjuk ke meja Mia Fang dan Lana Qin. Satu-satunya orang yang hadir yang bisa memesan menu yang tidak masuk akal seperti itu adalah Lana Qin, si cabai kecil itu. Dan saat ini, di meja Lana Qin, ada setumpuk cangkir dan piring, dan meja yang penuh dengan makanan lezat. Melihat pemandangan ini, Yu Haoran ingin membunuh. Pada saat ini, Lana Qin, gadis kecil itu, akhirnya, menyadari apa yang sedang terjadi dan berbalik, menatap tatapan semua orang, melihat bahwa semua orang berdiri dan menatap lurus ke arahnya. Lana Qin cemberut dan berkata, mengapa kalian semua berdiri, mengapa kalian semua tidak makan hidangan lezat seperti itu? Yu Haoran berbau alkohol, mendorong kerumunan dan berjalan menuju Lana Qin, lalu dengan kasar melemparkan menu, tidak normal, di depan Lana Qin dan berbicara dengan sinis, Lana Qin, apakah ini menu yang kamu inginkan? Lana Qin mengangkat kepalanya, dan berkata dengan senyum polos, itu benar, apakah ada yang salah? Yu Haoran tidak peduli lagi untuk menjadi seorang sosok sejati, dia menunjuk Lana Qin dan mengumpat, bajingan, apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Kamu benar-benar memesan makanan senilai 1 juta yuan untuk sekali makan. Itu 1 juta yuan, dengan itu, Yu Haoran berbalik dan berbicara kepada pelayan cantik, pelayan, hidangan di atas meja adalah untuk mereka, itu tidak ada hubungannya denganku. Apa-apaan ini? Dengan kata-kata Yu Haoran, kerumunan itu langsung menjadi gelisah, semua orang memiliki keinginan mereka sendiri untuk melindungi, tidak ada yang terkecuali. Jika Yu Haoran tidak membayar 1 juta yuan untuk satu meja, lalu siapa yang akan membayarnya? Jumlah uang yang sangat besar ini secara alami jatuh ke tangan orang-orang yang duduk di meja yang sama dengan Lana Qin. Bahkan jika mereka bersepuluh membagi uang itu secara merata, masing-masing dari mereka tetap akan mendapatkan 100.000, tidak ada yang mau mengambil 100.000 itu, dan selain Mia Fang, tidak ada orang lain yang hadir yang mau mengambilnya. Untuk sesaat, suasananya sangat canggung. Tepat ketika Yu Haoran menolak untuk membayar tagihan meskipun dia dipukuli sampai mati dan semua orang di meja Lana Qin saling memandang, tiba-tiba ada ledakan air mata. Suara tangisan itu tak lain adalah Lana Qin. Kemudian, dia menunjuk Yu Haoran yang bau alkohol, apa yang membuatmu galak, apa yang bisa dibanggakan. Baru saja, bukankah kamu datang ke sini dan memberitahu kami apa yang kamu suka? Tuduhan Lana Qin tidak berhenti di situ, karena Yu Haoran langsung menjadi sasaran kritik publik. Awalnya, sebagian besar orang yang berjalan di sepanjang pantai adalah siswa kelas 2 SMA yang cantik dan juga cantik di sekolah. Ditambah lagi fakta bahwa Lana Qin juga cantik di sekolah, banyak orang merasa sakit hati padanya. Terlebih lagi, Yu Haoran salah sejak awal, dia bertindak berlebihan dan menuduh. Pada saat ini, siswa kelas 2 dari kelas 11 melompat keluar, menunjuk Yu Haoran dan mengutuk, orang macam apa kamu? Jika kamu tidak punya uang, maka berhentilah berpura-pura menjadi raja uang, mengapa kamu berpura-pura begitu sombong? Kamu bahkan menarik kembali kata-katamu setelah makan, dan bahkan menyiramkan air kotor ke kepala Lana Qin. Kau benar-benar tidak tahu malu. Setelah kutukan ini, dalam sekejap, suara itu menenggelamkan Yu Haoran. Baik itu kelas 11 tahun kedua atau kelas 5 kelas 2, mereka semua menunjuk Yu Haoran dan mengumpatnya. Hanya orang-orang kelas 2 dan 3 yang memandang Yu Haoran dengan dingin dan meremehkan. Namun, tindakan Yu Haoran dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan seluruh kelas kehilangan muka. Jika seseorang memarahi Yu Haoran saat ini, tentu saja, seseorang akan membantu Yu Haoran. Tentu saja, hanya ada 2 orang yang bersedia berdiri dan membantu Yu Haoran. Satu adalah Qian Zong, dan yang lainnya adalah Fang Minli. Fang Minli meletakkan tangannya di pinggangnya, menunjuk Lana Qin yang menangis dan memarahi, berkata dengan suara tajam, Lana Qin, mengapa kau berpura-pura menjadi wanita jalang yang tidak bersalah di sini? Meskipun Haoran menyuruh mereka memesan sesuka mereka, lihat saja barang-barang yang kau pesan. Beberapa kilogram truffle dan seekor salmon utuh, apakah kau tidak takut akan mati karenanya? Lihatlah semua hidangan di mejamu, semuanya cukup untuk 50 hingga 60 orang. Sekarang setelah kau melunasi utangmu sendiri, kaulah yang menangis di sini. Aku sarankan kau untuk tetap bersikap seperti wanita jalang yang tidak bersalah, dan jangan mempermalukan dirimu sendiri lagi.
Lana Qin bergumam sambil membalas, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku hanya berpikir bahwa teman-teman sekelasku di Guru Huang dan dua rute lainnya pasti belum memakan semua ini. Aku ingin berbagi dengan mereka, apakah itu juga salah? Awalnya, Mia Fang khawatir Lana Qin akan membalas kata-katanya yang kejam. Bagaimanapun, Fang Minli telah mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Namun, Mia Fang tidak pernah menyangka bahwa seorang Amiti yang cerdas seperti dia benar-benar akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Itu benar-benar mengejutkan, jelas bahwa Lana Qin telah mempersiapkan ini sebelumnya. Fang Minli terdiam lama setelah mendengar kata-kata Lana Qin. Di sudut koridor, Kevin Ye dan Lin Sailing melihat semuanya dengan jelas. Kevin Ye tertawa sinis, gadis kecil ini Lana Qin, berdasarkan kemampuan aktingnya, dia pasti berada pada level yang luar biasa. Lin Sailing menyentuh sudut mulutnya, dan tertawa, memang itu hasil karya Little Peach Blossom. Gadis kecil ini dulu suka mengerjai orang lain, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa Mortal Realm akan tetap sama. Setelah mengatakan itu, Lin Sailing melotot ke arah Kevin Ye dan berkata, air terapung, sepertinya sekarang giliranmu. Kevin Ye juga tertawa, menamparkan wajah orang lain, ini adalah sesuatu yang paling ingin kulakukan. Saat mereka berbicara, Kevin Ye dan Lin Sailing saling tersenyum seperti rubah yang licik. Kemudian, mereka berdua kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sambil mendorong kerumunan, Kevin Ye masuk dengan Lin Sailing mengikutinya dari belakang. Melihat Kevin Ye datang, Lana Qin mulai menangis semakin tak terkendali. Dia berdiri dan memeluk Kevin Ye, mereka menindasku, mereka menindasku. Kevin Ye hanya bisa mengikuti tindakan Lana Qin tanpa daya, karena amarahnya sendiri meningkat drastis. Dia membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan, menyebabkan mereka segera bubar membentuk lingkaran, tidak berani mendekat. Wajah Kevin Ye menjadi gelap, dia mendengus, mengangkat tangannya, dan memukul dengan telapak tangannya, menghancurkan meja bundar besar di sampingnya menjadi berkeping-keping. Yu Haoran terkejut, kekuatan anggur segera meningkat setengahnya, dan bahkan Fang Minli tercengang, tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Siapa yang menindas gadis-gadis di kelas kita? Keluar. Suara Kevin Ye tidak keras, tetapi sangat keras sehingga membuat orang-orang gemetar. Marsekal Ye, itu dia. Ketua kelas 3 Yu Haoran. Ketika Kevin Ye kembali, kelas 11-nya segera bangkit percaya diri karena seseorang secara langsung memintanya. Kevin Ye mendengus dingin, menatap Yu Haoran yang melangkah maju, dan dengan satu tangan, dia meraih jantung pelindung Yu Haoran, dan langsung mengangkatnya dari tanah. Lepaskan, biarkan aku turun. Yu Haoran mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga. Kaulah yang menindas teman sekelas kita. Kevin Ye bertanya dengan dingin. Yu Haoran menarik napas dalam-dalam dan mendengus, siapa yang menyuruhnya memesan makanan secara acak dan memesan hidangan di atas meja besar. Aku memintanya untuk membayarnya sendiri, dan dia mengingkari janjinya. Bahkan ketika berbicara tentang surga, itu masuk akal. Pada saat ini, Fang Minli juga berdiri dan mengejek Kevin Ye. Kami tahu kamu sangat pandai bertarung, tetapi jika kamu memiliki kemampuan, maka bayar saja makanan di mejamu. Kevin Ye menatap kosong sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan tangan dan melempar Yu Haoran keluar, lalu berkata, kupikir itu masalah besar. Baiklah, baiklah. Itu bukan masalah besar. Itu hanya uang untuk sepiring makanan. Aku akan membayarnya. Setelah itu, Kevin Ye mengeluarkan dompetnya. Fang Minli menyombongkan diri, Kevin Ye, aku sarankan kamu untuk memikirkannya dengan matang. Mejamu memiliki setidaknya 1 juta yuan uang. Apakah kamu, seorang diaosi yang malang, mampu membayarnya? Kevin Ye mengeluarkan selembar kartu emas, dan tertawa meremehkan, bukankah itu hanya 1 juta, itu hanya jumlah yang kecil, aku masih memiliki sejumlah kecil uang itu. Setelah itu, Kevin Ye menyerahkan kartu emas di tangannya kepada pelayan cantik di sampingnya, gadis cantik, bayarlah dengan kartumu. Pada saat ini, gadis-gadis di kerumunan itu melihat Kevin Ye mengeluarkan kartunya. Lupakan betapa kerennya penampilannya, itu cukup untuk membuat mereka pusing. Lihat, ini benar-benar taipan. Hanya berdasarkan Yu Haoran itu, dia tidak punya uang untuk berpura-pura kaya, dan Marshal Ye-nya bahkan lebih baik. Aku suka kemewahan yang sederhana seperti ini. Diskusi mencapai telinga Yu Haoran dan Fang Minli menatap tajam ke arah Kevin Ye, dan merasa bahwa dia telah melewatkan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Namun, tepat ketika semua orang mengira masalah ini sudah selesai,
Sesosok tubuh pendek dan gemuk berjalan dari belakang dan menyambar kartu emas dari pelayan cantik itu, lalu berbalik dan kembali.